Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di program Tanya Ustadz dari Future Gate Media bersama saya Maulana. Brother Villa, pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan. Rasanya, tidak ada manusia normal di dunia ini yang membiarkan dirinya tidak berpakaian saat beraktivitas di tempat umum. Bahkan, di rumah pun kita tetap berpakaian, meski tentu saja menyesuaikan dengan tempat dan kondisi ya. Dalam Islam, persoalan pakaian menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian utama untuk kaum muslimin. Bagaimana tidak? Pakaian menjadi salah satu cara agar kita dapat menjaga kehormatan, menutup aurat, bahkan dapat menjauhkan kita dari api neraka. Pakaian banyak macamnya. Setiap tempat dan budaya memiliki standar berpakaian yang berbeda. Bahkan, letak geografis juga mempengaruhi gaya berpakaian, seperti mantel bulu di tempat bersalju, atau sekedar pelindung kemaluan di kedalaman hutan. Terlalu banyak variasi jika kita mengukur standar berpakaian kepada setiap manusia. Saya di sini mau mencari tahu, sebenarnya bagaimana sih aturan berpakaian dalam Islam? Syariat kita adalah syariat yang sempurna. Semua lini kehidupan manusia sudah diatur dan diperhatikan oleh syariat kita. Bagaimana tidak? Ini adalah syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu sendiri. Berpakaian itu sendiri adalah fitrah manusia. Artinya orang kafir, orang muslim itu berpakaian. Namun tentu berbeda-beda sesuai dengan adat kebudayaan mereka. Ada orang di pedalaman pakaiannya bentuknya hanya menutup kemaluannya. Orang kota begini, orang desa begini. Artinya berpakaian adalah kebutuhan hidup manusia. Syariat kita mengatur bagaimana berpakaian yang benar, bagaimana berpakaian yang beradab, bagaimana pakaian yang memanusiakan manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum. Wahai orang beriman, ambillah pakaian kalian, yakni perhiasan kalian ketika hendak untuk salat. Dikhususkan untuk salat karena dia adalah maqam yang paling mulia, tapi tentunya maksudnya ialah hendaklah seorang berpakaian dengan pakaian yang dihalalkan dalam syariat Islam. Kemudian pakaian yang dibolehkan dan diatur dalam syariat Islam tentu adalah dari segi satu, kehalalannya. Seorang muslim harus berpakaian dengan pakaian yang halal. Tidak boleh dia memakai harir yang murni, terbuat dari sutra seluruh pakaiannya, kecuali ada darurat. Tidak boleh dia memakai emas bagi laki-laki. Tidak boleh dia isbal. Tidak boleh dia memakai pakaian yang modelnya itu mengundang syuhrah, atau pakaian yang menampakkan aurat, atau pakaian yang dia adalah bentuk menghambur-hamburkan harta di luar batas kewajaran, harga dan spek pakaian tersebut. Itu barangkali aturan-aturan secara garis umum yang ada di dalam syariat Islam. Masya Allah, jadi tercerahkan tentang pakaian seperti apa yang sebaiknya kita gunakan ya. Tapi, sebagai laki-laki, saya jadi penasaran. Ada nggak sih detail tentang bagaimana sebaiknya kita berpakaian? Dan, mumpung masih bersama dengan Ustadz, tidak ketinggalan saya menanyakan tentang bagian tubuh mana saja yang sebaiknya kita tutupi. Kemudian syariat Islam mengatur bagaimana syarat-syarat pakaian itu sehingga menjadi syariat, sehingga menjadi pakaian yang tidak jatuh kepada hal yang haram. Laki-laki diperintahkan memakai pakaian yang tidak ketat. Ketat artinya tidak menggambarkan aurat besarnya, tidak menggambarkan bagaimana pantatnya, bagaimana bentuk zakarnya di depan. Itu pakaian yang dibolehkan. Dari itu tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian renang yang ketat, yang membentuk bagaimana zakarnya, bagaimana pantatnya, kemudian dia berlari keluar seperti orang gila. Itu bukanlah hal yang dibolehkan. Tidak boleh seorang berpakaian dengan celana yang kalau dia sujud, maka belahan pantatnya terlihat. Ini sangat mengganggu sekali. Mengganggu orang yang berada di belakangnya.
A'udzubillahi min dzalik. Dan ini banyak terjadi di antara anak-anak muda yang tidak memperhatikan model celananya. Celana tapi kedodoran modelnya. Kalau dia sujud, nampaklah auratnya. Ini laki-laki, bahasanya laki-laki. Kemudian, adapun perempuan maka sudah jelas pakaian mereka itu menutup aurat. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yani dia harus menutup dirinya dari kepala sampai ujung kaki agar dia menghindar dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Semakin jelas ya, bagaimana seorang muslim seperti kita sebaiknya berpakaian di tempat umum. Dan sepertinya tidak perlu dibahas ya mengenai pakaian yang kita gunakan apabila ada di rumah bersama mahram kita. Apalagi jika pasangan suami istri. Pembahasannya bisa jadi semakin panjang nanti. Hehehe. Oh iya, ketika bersama Ustadz saya pun jadi tahu adanya larangan bagian tubuh yang ditutupi ketika berpakaian. Bagian apa ya itu? Ada bagian yang kita dilarang untuk menutupnya. Ini kebalikan berarti. Ada bagian yang kita wajib untuk menutupnya. Ada bagian yang malah sebaliknya tidak boleh kita tutup dengan pakaian. Dia adalah kedua mata kaki. Nah, menutup kedua mata kaki atau lebih dari mata kaki ini disebut dengan isbal. Ada ancaman dari Nabi SAW, ma tahtal ka'bain fa finnar. Yani ma asfala minal ka'bain fa finnar. Pakaian yang menjulur melewati mata kaki, tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Ya, ini adapun pakaian yang persis di mata kaki, anggap saja ini mata kaki saya, pakaiannya nempel di sini, ini tidak masuk dalam hadis tersebut. Ini perlu diketahui karena sebagian orang agak ekstrim dalam masalah ini. Jika ada orang celananya tepat sedikit saja di atas mata kakinya begini, dianggap itu isbal. Itu bukan isbal. Isbal itu kalau menutupi, melewati mata kaki. Ini yang ada ancamannya di neraka. Maka tidak harus seseorang itu kemudian celananya itu sampai setengah betis begini. Tidak harus. Tidak harus dalam artian karena dia adalah seorang pekerja kantoran misalnya. Di mana aturannya harus memakai celana yang dianggap sopan oleh norma masyarakat tertentu di situ. Tidak boleh dia melanggar norma itu, kemudian dia memakai celana 3/4 dengan dalil ini sunnah. Ini bukan sunnah, ini namanya jatuh kepada pakaian yang syuhrah, yang mengundang fitnah orang lain. Padahal ada banyak opsi untuk berpakaian. Boleh di bawah mata, boleh di bawah betis sedikit, mendekati mata kaki, dan itu boleh. Dan ini yang diamalkan oleh ulama-ulama. Mereka menggunakan hal itu. Yang dilarang adalah melewati mata kaki. Namun seandainya jika seorang ingin dengan model pakaian setengah betis, karena ingin sunnah, boleh saja, tapi tidak di lingkungan yang formal, yang dimana pakaian itu bukan formal menurut masyarakat. Pakaian itu dilakukan di komunitasnya sendiri, bersama ikhwan atau di rumahnya, itu tidak ada masalah. Oh, ternyata itu ya yang dinamakan dengan isbal ketika bagian celana kita melewati mata kaki. Bahkan terkadang sampai terseret hingga ke tanah. Ancamannya pun tidak main-main karena dapat menyerumuskan kita ke neraka. Nauzubillah. Tapi apa ya yang menyebabkan berpakaian isbal ini dilarang? Kenapa diharamkan isbal ini? Karena dianggap sebagai bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Sementara sombong itu adalah salah satu dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan seseorang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, itu dianggap sebagai perilaku yang sombong oleh ulama. Jadi itu diharamkan. Diharamkan. Nah. Alhamdulillah ya Brother Filah. Sepertinya belakangan ini saya dan mungkin juga kamu semakin sering melihat laki-laki yang menggunakan celana di atas mata kaki alias tidak isbal. Kalau tidak salah, model celana tersebut bahkan boleh dibilang sebagai tren yang banyak dipakai oleh public figure ya. Kita pun jadi nyaman saja ketika hendak menggunakan model potongan celana di atas mata kaki deh. Tapi bagaimana ya jika niat kita hanya sekedar ikut tren? Masih dapat pahala nggak ya? Jika ada seseorang
memakai pakaian atau celana di atas mata kaki, namun tujuannya adalah ikut tren, ya itulah yang dia dapat, ya ikut tren. Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu li dunya, hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka pahalanya ya bagian dia adalah tujuan dia hijrah tersebut. Ini dalilnya sesuai dengan niat. Jika ada orang mengikuti tren sebuah pakaian karena ingin ikut tren tersebut, dia tidak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dia terhindar dari dosa. Berbeda dengan orang yang memang dari awal tidak isbal, niatnya adalah ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia dapat dua perkara. Pertama dapat pahala, kedua terhindar dari dosa isbal tersebut. Niat memang penting dalam setiap perbuatan kita ya. Jangan sampai ketika kita berpakaian, niatnya hanya sekedar ikut tren. Meski mungkin tidak berdosa, tapi malah melewatkan kesempatan untuk mendulang pahala di dunia. Di dunia yang semakin dinamis dengan beragam gaya berpakaian, bahkan bagi kita yang mulai belajar Islam pun ada banyak rujukan tentang gaya berpakaian. Ada yang memilih gaya lokal menggunakan sarung, baju koko, sampai gamis putih panjang ala Timur Tengah. Penutup kepala pun semakin beragam modelnya. Tidak cuma songkok nasional ala Bung Karno. Kini kita bisa melihat apa yang disebut topi pelaut alias Mickey Hat dipakai para laki-laki muslim. Sebenarnya pakaian yang paling dianjurkan itu adalah pakaian penduduk asli negeri setempat yang sesuai dengan syar'i. Itulah yang kita ikuti. Karena Nabi SAW pakaiannya dulu adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat ketika itu pakai imamah. Nabi juga pakai imamah. Abu Jahal pakai imamah. Sama rata. Tidak keluar dari adat norma kebiasaan masyarakat. Itu yang kita pakai. Kalau di kampung pakai sarung orang-orang, itulah yang kita pakai. Di kota orang pakai celana. Seperti celana yang ke kantor. Itu yang sopan. Itulah yang kita pakai. Tidak boleh kita langgar norma itu karena akan menjadikan kita jatuh kepada syuhrah sebenarnya. Yang ini dipelototin oleh orang banyak, dianggap aneh. Ini yang salah dia yang memakai pakaian tersebut. Baik, seperti itu konsepnya. Tapi nyatanya sekarang di akhir zaman ini norma berpakaian itu di Indonesia pada khususnya di kota-kota besar sudah tidak ada. Tidak ada norma yang membatasi dia. Seseorang mau pakai badut, pakaian, tidak ada yang komentari. Seseorang mau pakai celana yang kelihatan belakangnya juga tidak ada yang komentari. Sudah rusak ini tatanan masyarakat dalam berpakaian. Semua fashion mau diadopsi. Dia nggak lihat bagaimana postur tubuhnya orang Indonesia. Setiap yang datang dari Perancis dia ingin ikuti, dia ingin terapkan di Indonesia. Datang dari Afrika bahkan dia ingin terapkan di Indonesia. Datang dari Amerika dia terapkan di Indonesia. Ini menjadikan kita bingung. Manakah yang akan kita pakai dan gunakan. Dari itu dalam perkara seperti ini tidak masalah orang memakai jubah kemudian. Karena juga orang-orang di luar sana memakai pakaian orang yang non-muslim dari barat dan tidak dianggap sebagai syuhrah. Karena sudah berubahnya tatanan masyarakat. Tapi yang paling membuat hati Adam itu adalah kalau kita ke masjid misalnya, pakailah pakaian yang memang orang asli Indonesia itu memakainya, sarung dan koko. Itu pakaian takwa orang Islam di Indonesia yang sudah berabad-abad tahun lamanya ada dan masih lestari sampai hari ini. Dan itu membuat kita nyaman. Kalau kita di tempat resmi, pakailah pakaian yang resmi. Kalau kita pergi ke pantai, ya pakailah pakaian orang di pantai yang sesuai dengan syariat, yang menutup aurat, jangan terbalik. Mau ke pantai dipakai jubah, pas ke masjid pakai celana pendek, kan terbalik. Banyak orang yang seperti itu tidak melihat sikon dan kondisi, karena mungkin dia merasa dirinya itu orang alim, orang baik, pergi ke pantai dipakai jubah seperti orang khutbah Jumat. Itu bukan tempatnya. Dari itu Imam Syafi'i pernah berkata yang artinya bahwasanya orang yang sengaja khusyuk di tempat orang sedang berpesta itu adalah kebodohan. Karena bukan tempatnya. Orang sedang pesta, ada walimah, ada makan-makan, tiba-tiba dia khusyuk.
Kayak orang mau tahajud di situ. Ini salah sikon, Anda salah di situ. Itu menunjukkan keterbelakangan akhlak, keterbelakangan cara dia mengatur emosi dan dirinya. Berpakaian juga begitu, sesuai dengan tempat dan keadaannya. Kita pilih mana yang sesuai dengan keadaan kita, dengan aturan, tidak melanggar aturan yang intinya yaitu tidak menampakkan aurat, tidak ketat, bukan pakaian curian, dan tidak isbal. Sudah, pakaian itu selamat insyaallah ta'ala. Alhamdulillah ya Brother Villa, kita memang perlu bertanya kepada ustadz dan juga ahli ilmu terkait permasalahan yang belum kita pahami. Termasuk dalam perkara berpakaian dalam keseharian kita. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari episode Tanya Ustadz ini. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk kembali bertemu di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda seputar perkara di sekitar kita. Saya Maulana beserta tim FG Media mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.